Ketika jet-jet tempur Israel menghantam jantung Damaskus, dunia terperangah. Serangan itu tak hanya menyasar milisi, tapi juga mengirim pesan ke rezim Abu Muhammad al-Jawlani, tokoh ex-Al-Qaeda yang kini memimpin Suriah pasca Assad. Di balik dalih melindungi kaum Druze, tersimpan rencana geopolitik yang jauh lebih besar, pengaruh regional, zona demilitarisasi, hingga ambisi lama bernama Koridor Daud dan Israel Raya. Apakah ini hanya soal keamanan perbatasan atau bagian dari peta kekuasaan baru di Timur Tengah? Inilah Hot Topic, topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Dalam sebuah langkah yang tak banyak diduga, pasukan udara Israel membombardir kantor Direktorat Umum Kementerian Pertahanan Suriah di Damaskus. Ledakan dahsyat mengguncang dan menghancurkan gedung besar di jantung ibu kota Suriah yang kini dikendalikan oleh rezim Abu Muhammad al-Jawlani, pendiri Jabhat al-Nusra yang kemudian menggandeng kelompok-kelompok takfiri lain dalam satu payung besar bernama Hayat Tahrir al-Syam atau HTS. Jawlani kini menggunakan nama Ahmed al-Sara. Kepalanya pernah dihargai 10 juta dolar Amerika Serikat oleh pemerintahan Washington. Jawlani dianggap sebagai tokoh jaringan Al-Qaeda yang pernah mengangkat senjata di Irak bersama Abu Musab al-Zarqawi sebelum kembali ke Suriah untuk memerangi rezim Bashar al-Assad. Namun beberapa waktu lalu pemerintah Amerika Serikat telah mencabut Front al-Nusra dan HTS dari daftar kelompok teroris yang dilarang. Pemboman besar-besaran Israel terhadap target vital di Damaskus dan Dara merupakan eksekusi atas peringatan keras yang sebelumnya dianggap diabaikan oleh rezim Jawlani. Israel sebelumnya telah memperingatkan agar milisi dan militer Suriah tidak bergerak ke wilayah Suwaida yang merupakan basis kelompok minoritas Druze. Namun peringatan itu tidak diindahkan. Ratusan milisi HTS dan anggota Direktorat Umum Suriah justru memasuki Suwaida dan melancarkan eksekusi terhadap warga Druze. Pasukan dari Damaskus itu juga mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok suku pengembara Arab yang ingin menundukkan komunitas minoritas tersebut. Pertempuran meletus di Suwaida ketika milisi Druze melawan serangan milisi HTS dan pasukan keamanan Damaskus. Situasi ini mengingatkan pada saat milisi HTS dan pasukan keamanan Suriah menyerbu Tartus dan Latakia untuk memburu kelompok minoritas Alawi. Rezim Jawlani berdalih bahwa mereka ingin menegakkan tatanan dan bahwa hanya pemerintah Damaskus yang sah memegang kekuasaan. Serangan dan pembantaian yang terjadi di Suwaida memaksa Israel turun tangan. Pasukan Israel bergerak dari dataran tinggi Golan dan memasuki kantong-kantong komunitas Druze. Jet tempur dan drone Israel menghantam posisi milisi HTS dan pasukan Suriah untuk mencegah mereka menguasai Suwaida. Setelah pertempuran selama hampir sepekan, pasukan Jawlani secara formal mundur dari Suwaida. Namun, masih tersisa kelompok-kelompok bersenjata Arab dari suku Bedoin yang tetap melancarkan serangan di wilayah tersebut. Apa sebenarnya yang terjadi di Damaskus, Suwaida, dan pada kelompok Druze? Apa pula kepentingan Israel? Pertama, dan ini nyata, Israel ingin memastikan wilayah perbatasannya dengan Suriah tidak menjadi ancaman eksistensial dari kelompok manapun, termasuk milisi rezim Jawlani. Pasca jatuhnya Presiden Bashar al-Assad, Israel bergerak cepat memperluas zona demilitarisasi dan menduduki wilayah luas di selatan Suriah. Bekas pos dan pangkalan militer arah Assad di zona demilitarisasi direbut dan sebagian dimusnahkan. Kini rezim Jawlani sebenarnya tengah bernegosiasi dengan Israel. Pertemuan tingkat tinggi Israel-Suriah telah digelar 2 kali. Pertama di Dubai, Uni Emirat Arab, dan terakhir di Baku, Azerbaijan. Bersamaan dengan kunjungan Ahmed al-Sara ke Presiden Ilham Aliyev, sekutu Israel. Lalu mengapa Israel tetap membombardir Suriah? Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan jawabannya. Menurut dia, Israel akan terus menggunakan kekuatan militer di Suriah untuk menegakkan 2 garis merah, mencegah militerisasi Suriah Selatan dan melindungi populasi Druze di wilayah Suwaida. Kami telah menetapkan kebijakan yang jelas. Demilitarisasi wilayah selatan
selatan Damaskus dari dataran tinggi Golan hingga pegunungan Druze adalah satu garis merah kami. Garis kedua adalah melindungi saudara-saudara kami kaum Druze di pegunungan itu, kata Netanyahu. Ia secara tegas menuduh pemerintah Presiden Suriah Ahmed al-Shara melanggar kedua prinsip tersebut dengan mengirim pasukan ke selatan Damaskus dan membantai warga Druze. Kami tidak akan menerima ini dalam bentuk apapun, tegas Netanyahu. Ia menekankan bahwa gencatan senjata yang baru-baru ini diumumkan oleh pemerintahan Suriah yang mencakup penarikan pasukan dari wilayah sengketa bukanlah hasil diplomasi, melainkan hasil dari kekuatan. Kami bertindak dan kami akan terus bertindak sesuai kebutuhan. Ancam Netanyahu seraya merujuk pada provokasi milisi pro-Damaskus. Menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, hampir 250 orang tewas sejak pertempuran meletus pada Minggu 13 Juli 2025. Termasuk diantaranya sedikitnya 21 warga sipil yang dieksekusi secara di luar hukum oleh milisi HTS dan pasukan pro-Damaskus. Aksi-aksi brutal milisi takfiri Suriah terekam dalam video amatir, menunjukkan serangan sektarian terhadap komunitas Druze. Mereka mencekik dan membunuh anak-anak, pemuda, orang tua, lelaki, perempuan, bahkan para tetua Druze yang tak bersenjata, serta memotong kumis tradisional mereka. Foto-foto yang beredar memperlihatkan jenazah para ulama tak bersenjata setelah dieksekusi oleh milisi Badui Arab dan pasukan Damaskus. Lantas, apakah intervensi Israel benar-benar semata untuk melindungi komunitas Druze dan mengamankan garis merah perbatasan? Tampaknya tidak. Ofensif Israel ini dapat ditelusuri dari proyek-proyek geopolitik masa lalu, terutama yang dikenal sebagai Rencana Yinon. Pertama kali dipublikasikan pada tahun 1982 oleh seorang mantan pejabat Kementerian Luar Negeri Israel, Oded Yinon. Rencana ini bertujuan memastikan dominasi Israel di Timur Tengah dengan cara memecah negara-negara Arab tetangga seperti Suriah, Libanon, Mesir, Irak, dan Yordania menjadi entitas-entitas kecil yang lemah dan mudah dikendalikan. Eksploitasi atas perpecahan sektarian, etnis, dan suku menjadi instrumen utama untuk menjatuhkan kekuatan negara-negara Arab. Rencana Yinon juga kerap dikaitkan dengan ide Israel Raya yang memimpikan perluasan wilayah dari Sungai Nil di Mesir hingga Sungai Afrat di Irak. Salah satu gagasannya adalah membentuk Koridor Daud, wilayah strategis yang membentang dari dataran tinggi Golan yang kini diduduki Israel hingga wilayah timur laut Suriah yang dikuasai oleh etnis Kurdi. Koridor ini yang kini banyak dibahas di media seperti The Cradle dan The New Arab dipandang sebagai bagian dari upaya mengukuhkan cengkraman Israel di kawasan tersebut. Dalam sudut pandang geopolitik dan demografis, Israel sebagai negara kecil dengan populasi beragam juga memiliki struktur sosial politik yang rapuh. Fakta bahwa orang Arab adalah kelompok minoritas terbesar di Israel mendorong negara itu menjalin hubungan yang hati-hati dengan kelompok minoritas lain, termasuk Druze. Terdapat sekitar 150.000 orang Druze di Israel, sebagian besar tinggal di wilayah Karmel, Galilea, dan Golan. Muncul di Mesir pada abad ke-11, komunitas Druze dikenal memiliki interpretasi unik atas Islam, Yudaisme, dan Kristen. Mereka memiliki struktur sosial tertutup dan tidak menikah dengan kelompok agama lain. Saat ini komunitas Druze tersebar di Palestina, Suriah, Libanon, dan Yordania. Sejak mundurnya Kesultanan Utsmaniyah dari Palestina, pemimpin Zionis berusaha menjalin relasi dengan suku Druze untuk mendukung terbentuknya negara Israel. Mereka mengklaim adanya hubungan religius dan kultural yang memisahkan Druze dari komunitas Arab. Aliansi paramiliter Yahudi Druze dimulai akhir 1930-an, namun tidak mencakup seluruh komunitas. Sebagian Druze justru ikut memberontak bersama Arab pada 1936 dan melawan Yahudi pada 1948. Israel kemudian memberikan hak istimewa kepada Druze, menjadikan mereka warga negara terpisah pada 1962 dan memisahkan identitas mereka dari Arab. Kebijakan ini menimbulkan kesan bahwa Druze diunggulkan oleh negara. Setelah menduduki Golan, Israel memaksa sebagian besar dari 130.000 penduduknya berimigrasi, kecuali sekitar 6.000 Druze yang diperbolehkan tetap tinggal, seraya diupayakan untuk dipisahkan dari identitas Arab mereka. Namun, Druze Suriah tidak merespons pendekatan Israel. Mereka tetap menganggap diri bagian dari Suriah dan berharap suatu saat dapat kembali ke negara mereka. Saat ini Israel kembali mencoba memanfaatkan komunitas Druze di Suriah. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, baru-baru ini mengumumkan akan membuka peluang kerja bagi Druze Suriah.
Dalam konflik terbaru di Suwaida, Israel menyerang pasukan Suriah demi mendukung komunitas Druze. Tujuannya bukan semata-mata untuk kemanusiaan, melainkan strategi geopolitik. Israel ingin menggunakan komunitas Druze seperti halnya yang telah mereka lakukan di Palestina, menawarkan peluang untuk menjadikan mereka alat pengaruh sekaligus pengacak stabilitas wilayah. Bagi rezim Jolani, konfrontasi langsung dengan Israel saat ini adalah langkah bunuh diri. Para patron mereka di Arab, Turki, Eropa, dan Amerika kemungkinan besar akan berupaya keras mencegahnya. Mundur dari Suwaida dan menghentikan serangan terhadap komunitas Druze adalah pilihan terbaik dari yang terburuk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.